Nanobubble, kembali lagi sama aku Ari. Dan hari ini kita bakalan lihat budidaya salah satu hal yang unik banget, yaitu dapnya. Nah, pasti kalian nggak tahu kan apa itu dapnya. Aku pun baru banget denger soal makhluk hidup yang satu ini. Nah, jadi dapnya itu adalah kutu air yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pastinya kalian penasaran dong. Yuk kita lihat langsung aja gimana cara budidayanya. Nah, ini nih adalah kolam tempat budidaya dari kutu air atau dapnya itu sendiri. Satu hal yang unik dari sini tentunya nggak lepas dari kita sendiri. Budidaya dapnya ini ternyata memanfaatkan teknologi nanobubble loh. Bisa dilihat sendiri tuh, mesin kita ada di sana. Jadi nanobubble ini membantu budidaya dapnya dalam hal pengelolaan air, sehingga air yang digunakan untuk budidaya dapnya ini mengandung disop oksigen yang lebih banyak gitu. Nah, pasti teman-teman penasaran banget dong kegunaan dari dapnya, terus gimana sih teknik buat budidaya dari kutu air ini. Aku juga bener-bener penasaran banget, jadi yuk kita langsung aja tanya sama ahlinya. Jadi sebelum ke situ saya perjelas dulu ya. Kutu air ini kan ada dua jenis, satu Moina, satu Dapnia, dan jenis-jenisnya yang belum ditemukan. Jadi di Indonesia itu adanya hanya jenisnya Moina. Jadi Dapnia ini aslinya dari luar, dari Amerika ya. Jadi Dapnia yang kita budidaya ini punya nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada jenis Moina. Nah, untuk budidayanya sendiri sebenarnya nggak susah. Yang dibutuhkan satu wadah minimal itu styrofoam ya. Tapi kalau untuk skala produksi untuk bisnis, misalnya kalau buat ikannya untuk dijual lagi, beda dengan skala pribadi yang buat penghobi gitu ya. Jadi kalau untuk penghobi dulu, media yang dibutuhkan itu hanya styrofoam 75. Ya, kalau untuk skala bisnis, nah kita butuh kolam besar di situ aja. Jadi Dapnia ini kan dia prosesnya bertelur dan beranak, ada dua ya. Jadi mereka bertelur ketika air dalam kulturan kita itu sudah tidak bagus. Mereka baru bertelur. Kalau kulturan air dia bagus, mereka akan beranak, dan proses beranaknya itu dimulai dari hari ke-7. Jadi hari ke-7 mereka udah bereproduksi dan terus menerus hingga usia mereka itu 1 bulan. Kalau jenis Dapnia ini emang keunggulannya di umur ya, umur dia itu bisa sampai 1 bulan ke atas. Kalau Moina yang di Indonesia cuma maksimal tuh 7-8 hari aja. Gitu, makanya proses budidaya Dapnia ini lebih disarankan karena daya tahan untuk hidupnya dan reproduksi lebih cepat. Bertelur itu kondisi airnya sudah rusak, dia baru akan bertelur. Jadi ibaratnya air itu tingkat oksigennya udah gak ada, sudah tercemar hal-hal lain kan. Nah, dia punya insting untuk mendormankan telurnya, jadi menidurkan telurnya di dasar, lalu akan menetas ketika air situ sudah bagus kembali. Yang pertama itu yang pasti kita butuh oksigen dalam air ya, jadi tingkat oksigen itu sangat penting. Kedua itu air yang bagus. Air yang bagus itu ibaratnya air dari, misalnya kita pakai air sumur, kita filter dulu. Kalau kita pakai air hujan, diendapkan dulu. Kalau pakai air pump atau yang mengandung kaporit itu juga harus diendapkan dulu. Jadi paling bagus di antara mereka semua sebenarnya air hujan. Cuman air hujan kan memang nggak ada mineral, nggak ada apa ya. Nah, itu harus kita tambahkan dengan peningkatan oksigen tadi dengan mesin peningkatan oksigen ini ya. Di nanobubble kebetulan kan saya dapat rekomendasi dari pihak siapa kemarin, Om siapa? Pak Ardi itu kan, untuk mencoba, dan setelah saya coba memuaskan hasilnya. Cukup memuaskan. Sementara ini belum ada kendala sih. Nah, kembali lagi ke tadi, kalau skalanya untuk penghobi cukup styrofoam cukup. Cuman kalau untuk memang bisnis, kalau memang untuk dijual kembali, kita butuh lahan yang lebih besar, yaitu kolam atau minimal ya kolam terpal lah ya minimal.
Kesulitan karena mungkin perbedaan lingkungan dan suhu ya. Jadi mungkin di sini di daerah Cisauk Tangerang ini akan berbeda dengan kondisi lingkungan dan suhunya di Bogor atau di Jakarta. Nah, di situ salah satu ini faktor yang tidak bisa kita ukur ya. Yang bisa kita ukur kan mungkin kualitas air ya. Kualitas air satu, kedua pH, TDS itu kan bisa diukur. Tapi kalau untuk lingkungan suhu yang berubah-ubah itu kan nggak bisa diukur. Jadi faktor paling pengaruh itu suhu dan lingkungan. Itu aja sih. Jadi untuk lingkungan dan suhu itu kalau bisa pakai teknik indoor. Kalau indoor kan kita bisa tahu nih, kita bisa setel suhunya ya. Kalau untuk apa? Kedua itu ada hamanya. Jadi dalam kultur Dapnia ini ada predator. Predator itu salah satunya larva capung. Larva capung itu memangsa mereka. Kedua jentik nyamuk. Ketiga serangga-serangga air ya, itu memangsa juga mereka. Yang penting media kultural kita itu aman dari predator dulu, kemudian baru kita proses lagi ketika selanjutnya itu peningkatan oksigen terlalu tadi dari nanobubble tadi, ataupun kita bisa ngatur pH dari beberapa filterisasi dari bahan-bahan filter sebelum masuk ke kolam media kita. Jadi pertama itu karena boomingnya dunia ikan hias ya kemarin, tahun kemarin pas corona itu kan. Setelah itu kan awal dari hobi. Cuman kita mikir kok saya beli kutu air kok cepat mati, satu kan. Kedua itu kenapa nggak bisa dibudidaya, rumornya begitu kan. Selanjutnya saya coba searching, ternyata ada satu jenis kutu air yang gampang dibudidaya dan umurnya relatif panjang, yaitu Dapnia ini. Jadi Dapnia ini bisa kita kultur di Asia, di tempat kita, walaupun habitatnya aslinya nggak ada di sini. Jadi mereka walaupun nyari di alam nggak bakal ketemu jenis Dapnia ini. Nah, dan banyak juga yang masih belum tahu keadaan Dapnia ini, ya kan? Dia dipopulerkan oleh peternak di Thailand, peternak cupang juga. Kemudian saya pertama order bibitnya juga dari teman saya dari Thailand, berbentuk sis ya, eksis itu telur ya. Kita tetaskan dulu, baru kemudian kita budidaya dan sampai sekarang berjalan lumayan bagus berjalannya. Saya mulainya dari udah semenjak corona ya, boomingnya ikan hias lah, boomingnya penghobi ikan hias. Jadi kultur pertama itu saya menggunakan media akuarium malah ya, akuarium dengan media akuarium. Terus saya lihat perkembangannya sangat cepat satu ya. Kedua memang ikan itu sangat suka, apalagi pakan hidup ya. Jadi kemudian setelah dari akuarium saya coba pindah ke kolam lebih besar, kolam 2x3, lalu kolam 4x6 dan beberapa kolam di belakang nanti. Nah, itu saya lihat pertumbuhannya juga oke dan bisa untuk dipasarkan, untuk dijual kembali Dapnia ini. Jadi untuk harga tingkat ekonomisnya sangat bagus. Nah, ini salah satu peluang pasar juga ya untuk penghobi ataupun penjual ikan hias. Jadi kalau harapan ke depan itu kita harus melakukan inovasi ya. Jadi saya akan mencoba menciptakan eksis juga. Sampai saat ini banyak yang sudah bisa menghasilkan eksisnya, cuman belum bisa menetaskan. Penetasan eksis Dapnia itu tergolong rumit, cuman bisa dilakukan. Nah, itu saya sedang melakukan beberapa penyederhanaan, lagi proses, nanti akan dibahas. Mungkin kalau sudah berhasil ya, ini lagi tahap percobaan, masih eksperimen. Tapi untuk pasarnya atau potensi pasar peminat Dapnia ini mungkin akan banyak nanti ke depannya. Karena umur dia panjang ya, umur Dapnia ini panjang. Nah, kita udah lihat sendiri kan kolam Dapnia, dan juga kita udah nanya-nanya ahlinya bagaimana cara budidayanya, terus manfaatnya, dan bagaimana aplikasi nanobubble di budidaya Dapnia ini. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menjadi inspirasi bisnis untuk kita semua. Bye! Sobat Man.